Selamat datang di Museum Jenderal Besar Sudirman. Di sini kita akan menelusuri jejak kehidupan sang panglima besar dari masa kecil hingga menjadi tokoh legendaris bangsa Indonesia. Jenderal Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 di Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah. Beliau dibesarkan dalam keluarga sederhana. Namun, sejak kecil sudah dikenal disiplin, religius, dan berjiwa kepemimpinan. Di usia muda, Jenderal Sudirman bersekolah di Taman Siswa dan kemudian menempuh pendidikan di HIK Muhammadiyah. Semangat nasionalisme yang dia peroleh dari pendidikan inilah yang membentuk kepribadiannya sebagai pejuang. Pada masa pendudukan Jepang, beliau bergabung dengan tentara peta dan dengan cepat menonjol sebagai pemimpin. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sudirman ikut serta mempertahankan kedaulatan bangsa. Pada usia yang masih sangat muda, yaitu 29 tahun, beliau terpilih sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Belanda berusaha menjajah kembali melalui agresi militer. Dalam kondisi genting, Jenderal Sudirman tampil sebagai Panglima Besar TNI yang menyatukan rakyat dan pasukan untuk berjuang bersama. Dengan strategi gerilya, meski sakit parah, ia tetap memimpin perlawanan dari hutan dan desa-desa, membuat Belanda kewalahan. Perjuangannya membuktikan bahwa kemerdekaan dapat dipertahankan bukan hanya dengan senjata modern, tetapi juga dengan tekad, keberanian, dan semangat juang yang tak pernah padam. Pada akhirnya, Belanda dipaksa berunding dan mengakui eksistensi Indonesia. Sudirman dikenang bukan hanya sebagai panglima, tetapi juga sebagai simbol kepemimpinan, kerendahan hati, dan cinta tanah air yang abadi. Halo guys, nah di sini saya akan menjelaskan tentang tank AMX 13. Nah, asal usul nama 13 itu dari mana sih? Nah, itu 13 itu dari bobotnya yang sekitar 13 ton. Nah, spesifikasi umumnya itu beratnya kurang lebih 13 sampai 15 ton. Persenjataan utamanya adalah meriam 75 mm atau 90 mm atau 105 mm, tergantung variannya. Nah, dalam satu tank ini bisa diisi sebanyak 3 orang. Nah, di Indonesia mulai memiliki AMX 13 sekitar akhir 1950-an. Digunakan dalam operasi militer seperti operasi Trikora untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Tank ini kemudian lama dipakai oleh TNI AD sebelum digantikan oleh tank-tank yang lebih modern. Tadi kan udah dijelasin kendaraan untuk perang yaitu tank. Nah, sekarang ada sebuah kendaraan yang digunakan oleh Jenderal Sudirman untuk melakukan perang gerilya, yaitu sebuah tandu. Setelah Belanda melancarkan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948 dan menduduki Yogyakarta yang saat itu sebagai ibu kota negara Indonesia, Presiden Soekarno dan Hatta serta beberapa pejabat ditawan. Namun, Jenderal Sudirman menolak menyerah. Padahal saat itu beliau lagi sakit kronis. Dalam kondisi lemah, beliau tetap semangat memperjuangkan negara Indonesia. Dan beliau memimpin perang gerilya. Karena fisik beliau yang tidak mampu berjalan, akhirnya dia menggunakan sebuah tandu. Dengan strategi gerilya ini, TNI berhasil menunjukkan bahwa kekuatan militer Indonesia masih ada hingga Belanda tidak bisa mengklaim kemenangan penuh. Perjuangan ini kemudian berubah menjadi perjanjian Romonim yang dilakukan saat bulan Mei 1949 yang mengakui estimasi Republik Indonesia. Nah, di sini ada karya seni yang
menjelaskan kehidupan di pada zaman Jenderal Sudirman yang sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Devira dan Rahma. Jadi di sini mungkin saya akan menjelaskan langsung sejarah patung Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman ini setelah wafat pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman dikenang sebagai Panglima Besar TNI dan pahlawan nasional. Nah, untuk menghormati jasanya, pemerintah kemudian membangun sejumlah monumen dan patung di berbagai daerah, terutama di tempat-tempat yang berhubungan dengan perjalanan gerilyanya beliau. Patung Jenderal Sudirman ini yang menunggang kuda menjadi simbol paling ikonik. Patung ini dimulai banyak didirikan pada tahun 1970 sampai 1980. Nah, ketika pemerintah Orde Baru aktif, membangun monumen perjuangan. Selanjutnya, penjelasan bentuk menunggang kuda. Nah, menunggang kuda dipilih karena menggambarkan sosok beliau yang memimpin lapangan yang terus bergerak meski saat itu beliau sedang mengalami sakit. Jadi patung ini lebih merupakan simbol semangat perjuangan dibanding kondisi fisik aslinya. Ini patung Jenderal Sudirman bisa ditemukan di beberapa kota penting, yaitu Banyumas. Nah, Banyumas itu bukan tanah kelahirannya Jenderal Sudirman. Terus selanjutnya itu ada Jakarta, Yogyakarta, dan lain-lain. Nah, itu sebagai tanda penghormatan abadi.